Hai semua, kembali lagi dengan saya Irwan Syanduro, NPM 1908100022. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat form input di web browser yang mana nanti datanya itu akan tersimpan dalam database MySQL. Oke, yang kita perlukan di sini yaitu yang pertama XAMPP control panel, web browser, dan juga text editor. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka XAMPP control panel. Kemudian kita klik start Apache dan juga MySQL supaya kita terhubung ke server MySQL. Kemudian kita buka web browser. Lalu kita ke localhost. Ke phpMyAdmin. Nah, ini dia tampilan database kita yang ada di phpMyAdmin. Kemarin dalam video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana cara untuk login ke MySQL mode text, yang dimana saya membuat database latihan dan juga tabel mahasiswa. Ini ya, yang sudah saya buat kemarin, tabel mahasiswa. Kita lihat isinya. Di sini sudah ada inputan, 3 inputan ya, Cahaya, Sanjoy, dan juga Iwan. Nah, langsung saja kita lihat bentuk form inputannya. Di sini saya sudah membuat form inputnya, dimana di sini strukturnya HTML tetapi disimpan dengan format PHP supaya terhubung ke MySQL di phpMyAdmin tadi, database kita tadi. Di sini ada npm dengan tipe teks, juga nama, tipe teks juga, tanggal lahir, tipe datanya date, jenis kelamin, tipenya bentuk select, dimana kita akan memilih laki-laki atau perempuan. Lalu ada alamat, tipenya text area. Kita lihat tampilannya di web browser ya. Cara kita ketikkan localhost, lalu latihan, lalu kita masukkan nama file form input kita tadi, imahasiswa. Ini ya, imahasiswa.php. Kita enter aja. Nah, begini tampilannya, tampilan form input data mahasiswa, yang dimana apabila kita inputkan di sini npm, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga alamat, lalu kita klik simpan, maka data yang kita isi di sini tadi akan tersimpan ke database kita yang ada di sini. Kita coba ya, inputkan satu data, misalnya 19.081.00.333. Namanya kita buat Rudy, tanggal lahirnya 11 bulan Februari, tanggal tahun 2010. Februari. Oke. Jenis kelaminnya laki-laki. Lalu alamatnya Jalan Merdeka, Medan. Kita simpan. Nah, sini maka dia akan menampilkan tampilan record sukses disimpan, input data mahasiswa, dan juga tampilkan data. Kita lihat di sini database-nya. Kita refresh. Nah, sudah terinput ya. Ini tadi yang kita taruh input di sini tadi, form inputnya tadi, maka akan
muncul di sini di database kita. Cahaya Rudi tadi nih. Kalau kita klik input data mahasiswa, maka kita akan kembali ke form inputan yang tadi. Lalu jika kita klik tampilkan data, maka akan menampilkan tabel daftar mahasiswa. Oke, kita lihat file save mahasiswanya. Di sini ada struktur PHP. Ini untuk mengkoneksikan kita ke server MySQL, di mana database kita di sini DB latihan. Dan ini untuk mengecek kondisi koneksi kita, apakah terhubung dengan database kita atau tidak. Jika tidak terhubung, maka akan memunculkan connection failed. Nah, lalu di sini ada variabel npm, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan juga alamat. Ini kita bisa bikin apa aja, variabelnya terserah. Cuma di sini nanti kita akan ada sama dengan variabel get. Lalu txt npm. Ini artinya kita mengambil variabel dari txt npm. Kita memanggil dari ini file input mahasiswa tadi, di mana txt npm ini adalah nama dari npm ini, nama lain dari npm. Kita panggil di sini dia. Kemudian perintah SQL ini insert into tabel mahasiswa values npm, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kita ambil dari sini. Lalu perintah ini untuk menampilkan record sukses disimpan, input data mahasiswa dan juga tampilkan data. Dan jika error, maka akan menampilkan error. Lalu di tampil data mahasiswa ini, tabel mahasiswa yang ini, di sini juga struktur HTML ya, tapi disimpan dalam format PHP supaya bisa terhubung ke database kita di phpMyAdmin. Ini database kita, koneksinya. Ini mengecek koneksinya, apabila terhubung maka akan ke database kita di latihan, jika tidak maka akan memunculkan connection failed. Lalu ini perintah SQL-nya untuk select bintang from tabel mahasiswa untuk menampilkan tabel mahasiswa semua isi yang ada dalam tabel mahasiswa ini ya. Untuk menampilkan ini yang ada di sini, maka akan tampil di sini. Ini dia yang kita tampilkan tadi, mahasiswa, tambah data, daftar mahasiswa. Nah, ini untuk menampilkan struktur kita tadi sesuai struktur ini ya, sesuai struktur kita yang ada di database kita, tabel mahasiswa kita. npm, nama mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin dan juga alamat. Ini harus sesuai ya, sama persis. Kita tulis yang ada di sini harus sama persis, mau huruf besar maupun huruf kecilnya. Kemudian ini edit dan hapus, ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Ini menggunakan npm, berdasarkan npm. Kalau gitu sekian video saya kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.